Ya, salah satu pengusaha yang membuat kompos di Kampung Lambega ini ya Pak ya. Pak, ini kan tadi kita udah lihat nih cara pembuatan kompos ya Pak. Bisa diceritain sedikit Pak Bisa, dari pertamanya? bisa. Yang pertama kita kompos ini waktu kita melakukan mendemonstrasi kompos ini, kita harus menyediakan tempat dulu, tempat yang rindang karena kita belum memiliki suatu tempat atau gudang produksi gitu. Kemudian sekarang kita mengingat ke depan ini membutuhkan banyak organik, tanaman kita organik, kita terus kita lakukan di tempat yang bebas gitu, walaupun kena sinar matahari, walaupun kena hujan, tapi kita tutup dengan plastik gitu. Untuk membuat kompos tidaklah sulit, dan bahan-bahan yang digunakan dapat kita temukan di sekitar lingkungan kita dengan memanfaatkan kotoran hewan, jerami padi, sisa-sisa sampah rumah tangga, dan abu sekam. Kemudian langkah-langkah kita yang kita lakukan selama ini. Yang pertama kita harus siapkan ini kalau bicara masalah kompos itu musiman karena kita mengharapkan bahan bakunya di jerami gitu. Kemudian di waktu panen raya nanti kita harus mengumpulkan semua jerami yang ada di persawahan itu kita kumpulkan sebagai bahan baku. Kemudian kotoran hewan yang kedua itu jerami tadi ada kita butuhkan 30% dari 1 ton yang kita produksi itu. Kemudian kotoran hewan itu 50% yang harus kita campurkan ke dalam pupuk kompos itu. Satu jerami, yang kedua itu kotoran hewan, kemudian yang ketiga itu abu sekam karena mengingat kalau tidak kita isi dengan abu sekam, waktu kita mengaduk yang kedua kali tahap yang kedua itu terlampau licin gitu, sehingga kita sulit untuk melakukan pengadukan. Kemudian yang ketiga kita mengingat desa kita ini perkampungan itu di desa khususnya ini banyak sekali sampah-sampah rumah tangga itu semuanya kita manfaatkan seperti daun-daun hijau, daun-daun rambutan, daun segala macam itu kita butuhkan kita taruh di situ sekitar 10-20% gitu. Kemudian langkah setelah kita mengumpulkan bahan-bahan baku yang saya sebutkan tadi, langkah yang pertama kita harus ambil kotoran hewan. Pertama kita kotoran hewan bisa saja, kemudian abu sekam bisa saja, itu tergantung. Kita ratakan sekitar 10 cm. Setelah 10 cm kita lapis lagi dengan kotoran hewan atau jerami. Jerami 10 cm. Kemudian yang ketiga kita dengan abu sekam. Kemudian di selang-selang kita melakukan kegiatan tadi, kita harus menyiram juga pakai mikroorganisme lokal yang kita siapkan di tempat kita juga itu dicampur dengan air biasa. Kalau komposisinya jumlah dosisnya itu sekitar 1 ton butuh mikroorganisme 1 liter gitu. Kemudian setelah lapis demi lapis kita lakukan itu, langsung plastik yang sudah kita siapkan itu kita tutup dengan plastik yang berwarna hitam karena fungsinya tidak terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari langsung itu bakteri-bakteri, cacing-cacing yang kita butuhkan dalam kompos itu tidak akan hidup, jadi mati. Plastik apa saja boleh, warna yang gelap. Tapi kalau juga ada saya produksi di persawahan itu nggak ada tanaman kayu yang nggak terlindung, itu saya pakai plastik hijau, saya pakai plastik hitam, langsung saya tekan dengan daun-daun kelapa gitu. Langkah-langkah dalam pembuatannya, abu sekam dan kotoran hewan diratakan sekitar 10 cm. Kemudian dicampur dengan jerami padi yang sudah layu. Setelah itu diratakan lagi sekitar 10 cm. Kemudian disiram dengan mol atau mikroorganisme lokal yang telah dicampur dengan air biasa. Untuk komposisi 1 ton kompos diperlukan 1 liter mol. Setelah ditutup dengan kotoran hewan, kemudian disiram lagi dengan mol, kemudian ditutup dengan abu sekam dan jerami padi. Selanjutnya disiram dengan mol yang telah dicampur dengan air biasa. Dan ditutup dengan kotoran hewan, kemudian disiram lagi dengan mol yang telah dicampur dengan air biasa. Proses penyiraman mol yang dicampur dengan air biasa dilakukan pada setiap lapisan.
Langkah terakhir campuran tersebut ditutup dengan menggunakan plastik hitam yang bertujuan agar tidak terkena langsung dengan sinar matahari dan didiamkan selama 21 hari pada suhu ruang atau hasil yang maksimal.